Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinariasa Esa Putri, NIM 22021001005 dari kelas A, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik. Secara ontologis, filsafat ilmu dan etika akademik merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang fakta, kemudian terdapat hukum dan sebab akibat yang ada. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Nah, filsafat ilmu dan etika akademik secara epistemologi merupakan ilmu yang membahas tentang sebuah teori, sehingga epistemologi di filsafat ilmu dan etika mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan kemudian diuji kebenarannya. Aksiologi membahas tentang kajian ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang tujuan hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, nilai yang ditinjau berasal dari sudut pandang filsafat yang berkaitan dengan filsafat ilmu dan juga etika akademik. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dalam teori filsafat ilmu dan etika akademik. Yang pertama adalah dapat membantu kita lebih kritis dalam berpikir dan juga mempertimbangkan pendapat dan argumen yang berbeda. Yang kedua, memberikan pengertian tentang hidup dan juga pandangan hidup terhadap dunia. Yang ketiga adalah memberikan ajaran tentang moral dan juga etika yang berguna di dalam kehidupan. Nah, yang keempat adalah memberikan kebiasaan dan juga kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kekurangan dalam teori filsafat dan ilmu etika akademik. Yang pertama, biasanya bahasa yang digunakan dalam teori filsafat ilmu dan etika akademik menggunakan bahasa yang formal dan bersifat akademis dan kadang tidak bisa dipahami oleh orang yang mempelajari teori filsafat ilmu dan etika akademik. Kedua, banyak yang berpendapat bahwasanya mempelajari teori filsafat ilmu dan etika akademik membuat seseorang tidak percaya terhadap Tuhan. Karena biasanya seseorang yang berfilsafat akan menghancurkan pola pikir lamanya yang sudah tertanam di dalam dirinya. Tetapi tidak semua orang yang berfilsafat memiliki pandangan seperti ini. Bahwasanya substansi filsafat ilmu merupakan objek yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, bahwasanya substansi filsafat tidak terlepas dari sebuah fakta, kebenaran, kenyataan, konspirasi maupun logika. Membahas tentang konsep realitas dan kebenaran sebagai substansi filsafat ilmu, bahwasanya sebuah realitas itu berasal dari fenomena atau kenyataan yang ada di masyarakat yang terjadi di luar diri kita atau bukan kemauan diri sendiri, namun dilihat dari kondisi dan situasi tertentu yang ada di masyarakat. Misalnya kondisi pendidikan yang kurang mumpuni di masyarakat. Nah, contoh nyatanya dalam pendidikan luar sekolah, yaitu PLS, kan terdapat banyak program-program pendidikan yang dapat membantu pendidikan di masyarakat. Nah, misalnya program keaksaraan. Nah, layanan pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan membantu masyarakat buta aksara untuk dapat belajar, membaca, menulis, dan berhitung. Biasanya program keaksaraan sasaran usianya adalah umur 15-59 tahun. Program keaksaraan ini dapat membantu untuk memberantas buta aksara. Etika akademik merupakan aturan-aturan tertentu yang berlaku di dalam suatu lembaga atau instansi pendidikan atau akademik. Di zaman perkembangan teknologi saat ini, bidang keilmuan semakin berkembang pesat seiring ditemukannya penemuan-penemuan teknologi yang terbaru. Dalam mempelajari suatu ilmu, diperlukannya suatu aturan tertentu yang mengikat seluruh komponen sivitas akademika dalam suatu lembaga maupun instansi pendidikan. Pada hakikatnya, dalam pengembangan ilmu dan teknologi itu dipelajari untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia. Oleh karena itu, adanya etika akademik sangat diperlukan untuk mengontrol kegiatan dalam penggunaan teknologi pada saat ini. Bidang pendidikan luar sekolah sangatlah memerlukan etika akademik dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Karena dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi informasi dalam pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar serta mutu dari peserta didik dan juga warga belajar jika teknologi itu digunakan dengan baik. Nah, maka dari itu diperlukannya etika akademik untuk mengontrol kegiatan dan penggunaan teknologi pada saat ini.
Berikut adalah percakapan murid SD kelas 4 kepada ibu guru. Murid, Bu Guru izin bertanya. Nah, kenapa di era COVID-19 kita harus mencuci tangan dan menggunakan masker? Bu Guru, di era COVID-19 sangat berbahaya anak-anak. Maka dari itu, agar kita tidak terkena COVID-19, kita harus mencuci tangan. Nah, misalnya mencuci tangan sebelum makan, dan juga mencuci tangan ketika habis bersalaman dengan orang lain. Dan juga ketika keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Murid, lalu apa yang terjadi Bu jika kita tidak melakukan hal tersebut? Bu Guru, nanti kita akan tertular COVID-19, kemudian juga akan menular kepada keluarga yang ada di rumah. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dan selalu cuci tangan dan juga jangan lupa menggunakan masker ketika keluar ruangan. Murid, oh alah begitu Bu. Terima kasih ya Bu sudah menjelaskan pertanyaan saya. Secara logika, isi percakapan itu adalah percakapan antara seorang murid bertanya kepada gurunya sesuai fakta yang terjadi pada saat ini tentang COVID-19 dan bertanya tentang mengapa kita harus mencuci tangan dan juga menggunakan masker pada saat era COVID-19. Dan secara etika, bisa kita lihat bahwasannya di percakapan tersebut seorang murid berbicara dan menanyakan dengan sopan kepada ibu guru. Dan juga ibu guru menjawab dengan baik kepada muridnya yang membuat muridnya langsung paham dengan apa yang dijelaskan oleh ibu guru. Kemudian, secara estetika, percakapan antara murid dan guru menggunakan bahasa yang bisa diterima dan dipahami oleh semua orang, termasuk muridnya ibu guru tersebut. Secara kajian ontologis, bahwasanya ontologis itu merupakan sebuah pengetahuan yang mempelajari sesuatu keberadaan atau kondisi yang sesuai dengan fakta yang ada di sekitar kita. Nah, kajian ontologi dalam fenomena tersebut bahwasanya seorang remaja banyak yang tidak lepas dari canggihnya teknologi gadget. Dan banyak sekali remaja jika mempelajari sesuatu menggunakan teknologi yang mereka gunakan. Dan juga beberapa dari mereka yang scroll TikTok dan juga Instagram, di situ mereka akan mendapat sebuah informasi yang ada di lingkungan masyarakat. Namun, ada dampak dari teknologi pada saat ini, yaitu sangat berbahaya bagi mereka karena mereka tidak akan berkembang dan juga mengeksplor dirinya untuk maju. Kemudian dilihat dari kajian epistemologis. Nah, secara epistemologis, bahwasannya sebuah teknologi sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses penempatan suatu bidang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dilihat dari sejarahnya, maka teknologi merupakan media komunikasi dan juga pengetahuan. Dikatakan sebagai ilmu tidak terlepas dari ilmu-ilmu sosial. Nah, dalam penjelasan tadi terdapat pengaruh sosiologi dan juga psikologi yang sangat berkontribusi atas lahirnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Maka dari itu, seorang remaja jika belajar, mereka menggunakan teknologi yang mereka gunakan dan mengabaikan buku yang mereka miliki, dan mereka lebih memanfaatkan internet dan juga media teknologi yang mereka miliki. Kemudian dilihat dari kajian aksiologi. Nah, aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia memanfaatkan hal tersebut. Bahwasanya, aksiologi ini membahas tentang manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Maka dari itu, sebisa mungkin remaja untuk memanfaatkan teknologi mereka sebaik mungkin. Kemudian mencari hal-hal yang positif agar memanfaat teknologi bisa membantu mereka dengan baik. Mungkin cukup segitu jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Terima kasih.